you a few locals of morphine. We have beautiful singers. Ready? For what? Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Di video kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian lagi dengan membahas sekaligus menceritakan sebuah film yang benar-benar ekstrim dengan judul No Solicitors yang pernah dirilis pada tahun 2015 lalu. Film ini sendiri ternyata mengangkat kisah tentang penjualan organ tubuh manusia alias human trafficking yang dilakukan oleh sebuah keluarga cemara di Amerika Serikat sana. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah bisnis ini ternyata bukan dilakukan oleh keluarga tersebut saja, melainkan ada beberapa instansi pemerintah yang ikut serta dalam bisnis pasar gelap tersebut. Nah loh, so gimana kisahnya? Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan kepada seorang wanita yang pada kala itu sedang disekap di sebuah rumah psikopat. Dan meskipun si wanita terus memohon untuk dilepaskan, sang psikopat tersebut malah menghiraukan teriakan si wanita dan terus saja memotong-motong bagian tubuhnya. Singkat cerita, pada keesokan paginya, kemudian film pun berpindah dengan diperlihatkan kepada seorang ibu yang datang ke kantor polisi setempat untuk melaporkan tentang anaknya yang hilang selama lebih dari 5 hari. Dan anak dari si ibu tersebut tidak lain adalah si wanita yang kita lihat di awal film tadi. Do you have a photograph? Yes. I went to her apartment and the dog was emaciated and thirsty. We can to find her, okay? All right. Dan ternyata bukan si wanita aja, melainkan ada sebanyak 6 orang remaja lain yang juga dikabarkan hilang dan masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. 2 orang detektif bernama Detektif Juarez dan juga Detektif Julia kemudian berusaha mengusut penuh kasus tersebut dengan menyelidiki apakah ini ada sangkut pautnya dengan kasus pembunuhan berantai. Di saat penyelidikan dilakukan, mereka mulai mendapatkan sebuah fakta bahwasanya para korban semuanya ini berprofesi sebagai seorang sales yang setiap harinya mengunjungi tiap rumah untuk mereka tawarkan jasanya. Okay, kids, let's make this a special night for your father. Kisah akan berpindah dengan diperlihatkan kepada sebuah keluarga kaya raya yang tinggal di kota itu. Antara lain bernama Louis, istrinya bernama Rachel. Kemudian mereka ini mempunyai 2 orang anak bernama Scott dan juga Nicole. Dan dari sini sebuah fakta menarik pun mulai terungkap bahwa sebenarnya keluarga cemara ini adalah dalang di balik menghilangnya orang-orang itu dengan tujuan untuk menjual organ tubuh mereka secara ilegal, termasuk memakan daging para korbannya untuk dijadikan stok bahan makanan mereka. What did you just say? Said, fuck. Lalu untuk menghilangkan jejak pembunuhan, mereka akan sengaja menghancurkan serta menghaluskan tulang-tulang dari para korbannya menggunakan sebuah mesin penggiling. Kemudian dilanjut dengan menjadikan sisa-sisa halusan tulang tersebut untuk dijadikan pupuk tanaman. Jadi dapat kita pastikan bahwa keluarga Louis ini adalah keluarga psikopat kanibal yang menjalankan bisnis secara profesional. This is the organ donor that was Dan yang requested. paling parahnya Order lagi number- adalah pihak rumah sakit pun ternyata sudah bekerja sama dengan keluarga itu. We've done everything that we can. Please say this isn't happening to me. There is a couple in need of a heart for their son. Great. Mom, it looks like you're gonna get that new dress.
Kemudian film pun kembali berpindah dengan diperlihatkan kepada seorang sales makelar rumah bernama Mindy yang mendapatkan tugas dari sang atasan untuk berkeliling mencari rumah para penduduk yang mau dijual. Okay, neighborhood. How are our honeymoon plans coming along? Sampai pada akhirnya Mindy mulai tertarik kepada salah satu rumah penduduk dengan memiliki desain yang sangat minimalis namun terlihat estetik, dengan berniat akan membujuk si pemilik rumah agar mau dijual. May I help you? Namun ternyata dia ini salah rumah. Rumah tersebut tidak lain adalah milik keluarga psikopat kanibal. Mindy, this is my sister, Nicole. Dia kemudian langsung menyambut Mindy sambil mengajak dia masuk ke dalam rumah. Bahkan para keluarga psikopat itu dengan baik hati menawarkan Mindy agar ikut makan malam bersama. Actually, no. And my boss has no clue where I am. It's a really cool job. Karena tidak tahu bahwa keluarga Scott adalah keluarga psikopat, Mindy memilih untuk menerima tawaran mereka. Boy, that dinner smells delicious. Pada malam harinya, Louis yang baru saja pulang kerja pun datang dan ikut makan malam bersama dengan mereka. Oh, this smells delicious. What kind of meat is it? Dan setelah selesai makan malam, Scott lalu menawarkan Mindy minuman yang telah diberikan oleh obat tidur. Dan setelah Mindy meminum minuman tersebut, tentunya membuat Mindy langsung pingsan di tempat. Am I good or what? Mine is the nectar of the gods. Okay, we're a tight family. Setelah itu kemudian Mindy dibawa ke basement bawah tanah dengan disatukan bersama dengan para korban yang lain. Di situ juga kita diperlihatkan kepada keluarga psikopat yang kemudian bergegas melakukan pembedahan kepada salah satu korban untuk segera diambil bagian ginjalnya. Dan memang diketahui keluarga si Louis ini ternyata turun-temurun mempunyai profesi sebagai seorang dokter. Terus ginjal itu akan mereka jual ke rumah sakit tempat Louis bekerja. Scott, you have the donor carrying case ready. Scalpel? Make arrangements for the delivery. Yes, please. Di keesokan paginya di saat Nicole pulang dari berbelanja, tiba-tiba dia ini malah diikuti oleh seorang pria misterius yang hendak merampok serta memantap-mantap dirinya. What do you want? You want Namun karena Nicole adalah seorang psikopat berbahaya, dengan mudah dapat berhasil mengalihkan perhatian si perampok, dan ketika lengah tanpa banyak basa-basi si perampok itu pun langsung dia bunuh. Balik ke ruangan basement. Ketika Mindy terbangun, para korban lain lalu menjelaskan kepada Mindy bahwa sekarang mereka sedang disekap oleh para keluarga psikopat kanibal dan tinggal menunggu waktu sampai organ tubuh mereka diambil satu persatu. Awalnya Mindy tidak percaya dengan bualan barusan. Namun setelah melihat bagian tangan dan juga kaki mereka yang sudah buntung, dia pun langsung percaya. I'm confused. What is it they want from us? Kidneys, lungs, heart, anything they can sell on the black market. Ha! Beat you! Tidak lama kemudian, Scott dan juga Nicole pun datang ke ruangan basement untuk bersiap memotong kaki Mindy agar tidak bisa melarikan diri, sama seperti korban yang lain. Now I'm gonna give you a few vocals of morphine. We have beautiful singers. Ready? For what? Sampai
Sampai pada akhirnya Mindy pun harus berakhir tragis dengan kaki dan juga tangan sebelahnya yang dipotong untuk dijadikan hidangan makanan mereka. Nicole, please take care of the actors. Sementara itu di kantor polisi, Detektif Juarez dan Julia tiba-tiba mendapatkan laporan tentang sebuah penemuan mayat yang telah tewas di sebuah komplek perumahan kaya raya. Yaitu tidak lain adalah mayat dari si perampok yang sebelum dibunuh oleh Nicole. Hey, Doc. I'll confirm the cause of death ASAP. Bag it and tag it for forensics. Setelah dilakukannya penyelidikan lebih lanjut, tanpa sengaja Detektif Julian menemukan sebuah cincin emas yang ada di dekat mayat korban. Cincin emas itu diperkirakan sangat mahal harganya. Sampai pada akhirnya para detektif langsung membuat kesimpulan bahwa pelaku pembunuhan ini tidak lain adalah seorang wanita yang dilahirkan dari keluarga menengah ke atas. Di sisi lain, di saat para keluarga psikopat sedang menikmati hidangan daging manusianya, tiba-tiba Detektif Juarez dan juga Julia pun datang ke rumah mereka untuk sekedar bertanya jika keluarga Louis sempat melihat orang-orang yang menghilang selama beberapa bulan ini. Tapi di sana Louis beralibi bahwasannya mereka ini sama sekali tidak melihat orang-orang tersebut. They're canvassing the neighborhood for missing persons. $350,000 heart. Setelah para detektif pergi, kemudian Louis mulai mengajak Rachel, Nicole dan juga Scott untuk melakukan operasi kembali dengan pengambilan hati kepada salah satu korbannya. Dad, William is prepped and ready. Scalpel. Scalpel? So, please. There you go, Dad. Sucker on life support. Thanks, bro. And I think we're ready, Louis. Let's close him up. Singkat cerita, pada keesokan pagi, para detektif lalu bergegas menuju toko emas untuk bertanya tentang alamat rumah dari orang yang membeli cincin tersebut. Tapi sayang, para detektif harus menunggu selama beberapa hari lamanya karena si pegawai akan mencari dulu semua data-data pembeli di tokonya. Dan yang paling parahnya lagi di sini adalah dikarenakan belum mendapatkan petunjuk apapun, ditambah lagi si Detektif Juarez ini agak malas-malasan ya untuk menyelidiki kasus orang-orang hilang ini. Dengan terpaksa atasan mereka memilih untuk menghentikan penyelidikan tersebut dan meminta kepada mereka untuk menyelidiki kasus baru, yakni menghilangnya seorang anak dari Perdana Menteri. I know you're dedicated and that you want to stop crime. Without a solid lead, without a single shred of evidence. That's bullshit. Awalnya hal ini pun ditolak oleh Detektif Julia karena dia takut bila mana di kota tersebut akan ada lebih banyak lagi orang yang menghilang. Dan dia yakin bahwa kasus tersebut pasti didalangi oleh seorang pembunuh berantai. Isn't there anything we can do? Jack, what the fuck do you think you're doing? Balik ke ruangan basement, salah satu korban yang bernama Jack, kemudian dia berniat akan melakukan sesuatu dengan membunuh seorang pasien bernama William yang tadi sudah diambil organ hatinya. Karena jika si pasien sampai meninggal, maka keluarga Louis tidak bisa lagi mengambil organ tubuh dari pasien tersebut. Dia berharap dengan perilakunya seperti ini akan membuat salah satu aset mereka menghilang. Namun setelah mengetahui bahwa salah satu asetnya itu sudah dirusak, Nicole dan juga Scott kemudian langsung marah besar. Mereka lalu membawa Jack ke sebuah ruangan eksekusi untuk disiksa secara perlahan-lahan.
mulai dengan memotong bagian kakinya, tangannya, dan memakan bagian mata Jake secara mentah-mentah. Gila sih. What was? Okay. Nicole, you go see who that is? Singkat cerita, pada suatu malam, kali ini seorang sales parfum bernama Jan datang ke tempat kediaman mereka untuk menawarkan dagangannya. Dan seperti biasa, mereka pun langsung menyambut tamunya itu serta menjamunya dengan baik sambil diberikan minuman anggur yang telah dicampurkan oleh obat bius. Pardon me, Jean. Sampai pada akhirnya, Jian pun harus berakhir tidak sadarkan diri dengan dibawa ke basement bawah tanah lagi untuk segera diambil bagian organ tubuhnya. Jean. Setelah selesai memotong bagian kedua kaki Jen, di sana Mindy bersama dengan salah satu korban lain sempat memohon kepada para psikopat agar mereka segera dilepaskan. Namun lagi-lagi permohonan tersebut malah diabaikan karena mereka tidak mau begitu saja melepaskan sumber pencaharian mereka. Why don't you just kill us? Let us be in peace. Your organs will spoil faster than we can sell them. Singkat cerita, ketika malam semakin larut, tiba-tiba saja tempat kediaman Bapak Louis ini didatangi oleh seorang perampok. Tapi alih-alih mendapatkan barang berharga, perampok itu malah melihat keberadaan para korban yang sedang disekap di basement bawah tanah. Please don't be scared. I don't know what's going on here, but all I came here for was to rob these people. Please help us get out of here. I'll explain Lalu everything to Nicole you yang and the melihat cops. keberadaan si perampok tersebut langsung menyerangnya dari belakang. Namun untungnya si perampok itu pun langsung melarikan diri. Hal itu membuat Nicole mulai merasa cemas karena takut jika si perampok akan melaporkan kejadian ini kepada polisi tentang penculikan yang telah mereka lakukan. Namun Louis, Rachel dan juga Scott malah tidak panik sama sekali karena mereka yakin bahwa semuanya akan aman terkendali. Nah loh kok bisa? Suarez, Hello, I want to report a burglar in my neighborhood. thank you very much for calling it in. We'll be sure to send someone by as quickly as we can. Dan benar saja ketika si perampok menelepon pihak kepolisian, Detektif Juarez malah menghiraukan laporan tersebut seolah tidak terjadi apa-apa. How's that, Mom? Singkat cerita, para keluarga pun mulai menyajikan hidangan makan malam untuk menyambut sepupu dari Louis. You found my earring. Thank you. Dan ternyata sepupu yang dimaksud tidak lain adalah Detektif Juarez. Dan selama ini Detektif Juarez adalah orang yang sudah melindungi keluarga Louis, termasuk membantu mereka agar tidak dicurigai oleh pihak kepolisian. This is the organ donor that Selain itu, pihak rumah sakit juga ternyata sudah bekerja sama dengan mereka. Terus alasan tentang ditutupnya kasus orang-orang hilang sebelumnya ternyata bukan keputusan dari atasannya, melainkan rencana dari Detektif Juarez sendiri untuk menutup secara paksa kasus tersebut. Bahkan di situ Juarez juga mulai memberikan cincin emas Nicole yang sebelumnya menjadi barang bukti, termasuk berjanji akan membereskan si perampok yang pernah datang ke tempat kediaman Louis tempo hari. And I'll call my brother's moving company and make sure they do all the heavy lifting. What about all the sallables? Well, we won't take any more business. Sehingga di akhir film, setelah membunuh serta mengambil seluruh organ tubuh Jean dan juga Mindy, lalu kita diperlihatkan kepada para psikopat yang memutuskan untuk pindah ke kota lain dengan kembali memulai bisnis ilegalnya itu dengan mencari mangsa baru di sana.
Sampai pada akhirnya film ini pun selesai. Ending yang benar-benar mengkesalkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah sesusah apapun diri kita harus tetap di jalan yang benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi hambanya yang mencari rezeki dengan jalan yang haram seperti riba, korupsi, merampok, mencuri, dan hal-hal lain sebagainya. Karena sejatinya uang haram tidak hanya berdampak bagi para pencari nafkahnya saja, melainkan keluarga yang diberikan pun akan terkena dampaknya. Bukan hanya di dunia, bahkan dampak berbahaya uang haram tersebut bisa dibawa hingga di kehidupan di akhirat nanti. Nauzubillahi min dzalik. Sekian dari saya Rizky mewakili tim 13 Project unjuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.